Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik, kawan-kawan, terima kasih banyak yang sudah memesan bawang goreng Nyewiji. Untuk kawan-kawan yang mungkin belum sempat mesan, ditunggu pesanannya. Stoknya emang udah tinggal dikit sih ya. Kawan-kawan juga terima kasih untuk yang sudah download, sudah ngeramein aplikasi RIM. Terima kasih banyak atas dukungannya. Untuk yang belum, ditunggu kehadirannya. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Irma di Surabaya. Mbak Irma menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2004. Nah, di tahun 2003, Mbak Irma itu menikahi seorang pria namanya Mas Firman. Nah, Mas Firman itu adalah dulu kenal satu kantor ya. Mereka itu satu kantor, kenal, kemudian tumbuhlah benih-benih cinta gitu kan, sampai akhirnya mereka pun, Mbak Irma sama Mas Firman pun memutuskan untuk menikah. Awal-awal semuanya itu baik-baik aja. Dari mulai perkenalan di kantor, mereka tuh kurang lebih dekat ya, mungkin sekitar 2 tahun, sampai akhirnya menikah. Dan pada waktu itu, Mbak Irma kan satu kantor, nggak boleh ya suami istri ya. Jadi Mbak Irma itu pun akhirnya memutuskan untuk mengalah. Sebelumnya udah ada omongan, nanti kalau misal kita menikah bagaimana pekerjaan dan sebagainya. Mas Firman karena posisinya pada saat itu lebih tinggi, posisinya itu ya lebih bagus lah. Jadi Mbak Irma pun akhirnya yang udah Mas, aku aja yang hengkang, aku aja yang mundur, nanti aku cari di tempat lain lah, kata si Mbak Irma seperti itu. Dan akhirnya itu disepakati kan. Begitu menikah, Mbak Irma pun keluar dari kantor tersebut. Ya, pernikahan mereka baik-baik saja awalnya. Awalnya itu baik-baik saja, normal-normal saja, bahagia-bahagia saja. Sampai beberapa waktu setelahnya, Mbak Irma itu hamil. Dan Mbak Irma itu posisinya udah kerja di tempat baru ya. Dan setelah itu tadi, pindah kerja dan posisinya Mbak Irma itu lagi hamil, ada sesuatu yang terjadi di sana. Mbak Irma kan ya namanya hamil itu gimana ya, kalau kata Mbak Irma, bawaannya itu sensitif dan sebagainya. Nah, waktu itu Mbak Irma itu merasakan ada sesuatu yang nggak beres sama Mas Firman. Tapi entah itu apa, nggak ngerti. Suamiku, kenapa ya? Aku kok tiba-tiba, apa ini bawaan jabang bayi atau bagaimana? Kenapa kok aku tiba-tiba ngelihat suamiku tuh agak sedikit kesel atau bagaimana? Soalnya orang-orang bilang begitu, kalau misal lagi hamil itu bawaannya itu memang aneh-aneh, ngidamnya itu aneh-aneh. Kadang ada yang itu kesel sama suaminya, padahal suaminya yang nggak ngapa-ngapain seperti. Dan Mbak Irma pun akhirnya menerima itu. Oh, mungkin karena bawaan ini aku lagi hamil kali ya, hormonku lagi nggak menentu, lagi nggak stabil. Akhirnya ya sudah, aku pun begitu ke suami. Tapi ya hal itu berusaha diredam oleh Mbak Irma, nggak ditunjukin. Pulang kerja ya pulang, nungguin suaminya. Memang belakangan Mas Firman waktu itu tuh pulangnya lumayan cukup lama. Sampai waktu pun berjalan. Dan pada suatu saat itu ada satu, ada satu kabar yang tidak mengenakan. Jadi suaminya itu, Mas Firman itu, selama 2 hari itu ndak berangkat kerja. Dia itu bangun siang gitu kan. Kenapa ya? Mas Firman itu udah dibangunin, Mas, kamu ndak kerja, Mas? Padahal waktu itu hari Rabu gitu kan. Mas, kamu ndak kerja, Mas? Nanti, kata si Mas Firman begitu. Dan ini ya sudah, Mas, aku berangkat dulu ya, katanya. Kamu awas loh nanti kesiangan, kata si Mbak Irmanya. Mbak Irma dalam kondisi hamil ya waktu itu. Berangkatlah dia kerja naik sepeda motor sendiri karena memang arahnya tuh beda. Mas Firman ke kanan, Mbak Irma itu ke arah kiri. Dan sudah
Mbak Irma pun pulang. Waktu itu pulang cepet lah, jam 5 sore itu udah sampai rumah. Mas Firman itu udah di rumah. Ya Mbak Irma kan nanya, Mas, tumben kamu udah di rumah gitu kan. Biasanya kan yang pulang aku duluan. Ya emang kenapa? Sesekali kan aku di rumah ya udah apa-apa katanya. Kamu masuk kerja enggak? Kata si Mbak Irmanya. Akhirnya Mas Firman pun jujur, enggak, aku enggak masuk kerja. Tadi kesiangan katanya. Loh, begitu Mas, terus enggak apa-apa di kantor? Enggak apa-apa, santai aja. Ya wes, Mbak Irma pun menerima hal tersebut. Sampai akhirnya hari berikutnya, hari kedua, kejadiannya pun sama. Mas Firman itu malamnya itu begadang, enggak tahulah, utrak-utrak sama komputer gitu kan. Ini lagi ngapain sih ya? Mau mungkin pekerjaan kali ya. Tadi nggak masuk, jadi pekerjaannya itu numpuk. Akhirnya kan dibiarkan. Pagi bangunnya kesiangan, dan lagi-lagi Mbak Irma pun, Mas aku tak berangkat dulu ya Mas ya. Posisinya Mas Firman itu masih tiduran. Iya, hati-hati kata Mas Firman. Iya Mas, berangkatlah Mbak Irma. Selanjutnya pulang pun sama. Mas Firman masih di situ, masih di rumah. Mas, masih di rumah. Maksudnya udah berada di rumah, Mas. Kamu nggak berangkat lagi, Mas? Enggak, aku nggak berangkat lagi capek, lagi suntuk di kantor, intinya begitu kan. Oh, begitu. Dan Mbak Irma sendiri itu mulai ya bertanya-tanya, ini kenapa ya suamiku kok tumben? Sebelumnya suamiku itu adalah orang yang sangat ya giat bekerja lah. Hampir tidak pernah libur kecuali dia sakit atau memang ada keperluan mendadak gitu ya. Keperluan darurat baru Mas Firman itu tidak masuk. Ini kok dia juga di rumah nggak ngapa-ngapain sepertinya, nggak ada yang berubah di sini gitu kan. Dia juga nggak cerita apa-apa. Ya wis lah, sudahlah biarin aja gitu kan. Mungkin dia memang beneran capek, lagi jenuh atau bagaimana. Jadi tak biarin aja. Sampai di hari-hari berikutnya Mas Firman itu berangkat kerja. Dan pada suatu malam Mbak Irma itu kan sebelumnya paginya itu udah izin, Mas, kayaknya waktu itu Mbak Irma itu hamil sekitar 6 bulanan lah usia kehamilan tersebut. Dan Mas, aku kayaknya malam ini mau ada lembur Mas gitu. Lembur sampai jam berapa gitu kan. Enggak tahu sih, mungkin bisa jadi sampai jam 8 lah atau jam 9 kata si Mbak Irma. Oh ya sudah, kata si Mas Firman begitu kan. Udah, Mbak Irma pun berangkat, Mas Firman berangkat. Dan hari itu entah kenapa perasaannya Mbak Irma itu, aku kok perasaanku ndak enak banget ya. Kenapa ya, kok ada bete, pokoknya bawaannya itu suntuk. Ndak enak banget aku berada di kantor, padahal nggak ada yang salah. Orang-orang di sekitar itu semuanya gimana gitu ya. Sampai akhirnya pulanglah, jam pulang. Dan waktu itu pulangnya memang agak sedikit cepat. Jam 7 itu udah pulang. Tadi kan perkiraannya itu jam 8 atau jam 9. Ini ternyata jam 7 pekerjaan itu udah kelar semua. Dan Mbak Irma pun pulang. Tapi ya itu tadi, begitu pulang, kok perasaanku ndak nyaman ya. Kenapa ya? Dan Mbak Irma entah kenapa, dia itu kayak nekat atau bagaimana dalam kondisi hamil seperti itu. Dia kan bawa motor sendiri ya. Ya, ini Mbak Irma pun coba nenangin diri. Dia mikir, aku kalau misal ada masalah, jangan sampai masalah ini tuh kebawa sampai rumah. Nanti yang ada itu ribut sama Mas Firman. Ndak lah, aku ndak mau. Aku pulang dalam kondisi ceria, aku pulang dalam kondisi waras begitu ya. Bukan dalam kondisi masih marah-marah, bawa emosi dan sebagainya. Aku dari tadi seharian di kantor itu perasaanku nggak nyaman banget. Jadi Mbak Irma pun akhirnya berhenti di sebuah trotoar di sana. Trotoar yang nggak terlalu terang-terang banget ya. Sendirian Mbak Irma di sana, berhenti sejenak di atas motor, diem gitu kan, kayak merenung gitu. Coba tarik nafas beberapa kali, sesekali ngelus perutnya, perutku udah mulai membuncit, perutku udah mulai besar. Bentar lagi aku melahirkan, dan aku ndak boleh marah-marah terus seperti ini, nanti takutnya niru ke jabang bayiku.
jadi anak yang manyunan begitu. Pikirnya Mbak Irma seperti itu. Dan ya deh, aku nenangin diri dulu. Turunlah dari sepeda motor. Turun di sana, duduk di trotoar. Di situ kebetulan ada tempat duduk, tapi sebenarnya itu bukan tempat duduk, tapi bisa dipakai buat duduk. Posisinya lumayan cukup tinggi. Merenung gitu kan, Mbak Irma pun sempat merem sejenak. Tiba-tiba ada suara seorang perempuan. "Kamu jangan pulang dulu, nak," katanya. Mbak Irma kan kaget. Di samping itu udah ada seorang ibu-ibu. Ibu-ibu dengan pakaian biasa, rambutnya itu rapi, disisir ke belakang. Dan ibu-ibu itu bawa tas biasa gitu kan. Ini udah berdiri kurang lebih sekitar 1 meter di samping Mbak Irma di sana. "Kamu jangan pulang dulu, nak." Maaf, apa Bu? Gitu kan Mbak Irma. Dia denger, tapi kan ini aku salah denger atau enggak. "Maaf Bu, Ibu bilang apa?" gitu kan. "Kamu jangan pulang dulu, nak." "Duh, emangnya kenapa Bu? Kenapa aku jangan pulang dulu?" "Tenangkan pikiran kamu. Kalau kamu pulang sekarang, kamu nggak tenang. Dan ya wis, pokoknya kamu jangan pulang dulu. Sebaiknya kamu ndak melihat," katanya. "Sebaiknya aku ndak melihat, maksudnya gimana Bu? Aku ndak ngerti," gitu kan. "Saya ndak bisa bilang," kata si ibu itu. "Lah, aku bingung Bu, mohon maaf Bu. Saya pergi dulu." "Nak," manggilnya tuh nak. "Jangan. Saya minta sebentar lagi, jangan sekarang," katanya begitu. "Emang kenapa sih Bu? Ada apa sih Bu?" gitu kan. "Ini ada apa Ibu tuh? Mohon maaf banget Ibu. Ibu siapa? Kok ngelarang saya buat pulang? Memangnya ada apa Bu?" Ibu itu senyum gitu kan. "Ada sesuatu yang terjadi di keluargamu. Antara kamu sama suamimu, antara suamimu dengan orang lain." "Maksudnya gimana Bu?" Perasaannya Mbak Irma itu dan ndak enak. Cuman ya orang ini tuh siapa gitu. Dia nggak bawa motor, ndak bawa sepeda, naik mobil juga ndak ada, di situ sepi. "Bu, mohon maaf, saya ndak ada waktu buat ini. Terima kasih ya Bu ya. Jangan pulang dulu, nak," kata si ibu, ngulangin seperti itu. Tapi Mbak Irmanya ya karena satu takut juga, ibu ini siapa, aku ndak kenal sama dia, kok dia ngomong itu sembarangan gitu. Kok ngomongnya kayak gitu. Udahlah aku pulang dulu," kata si itu. "Jangan pulang dulu, nak." "Ji Bu, saya ndak pulang." Bilangnya begitu, "Saya ndak pulang, saya cuma mau pindah tempat," kata si Mbak. Padahal dia itu mau pulang. Akhirnya apa, Mbak Irma pun jalan. Ya kepikiran terus, ibu-ibu itu siapa ya, kok tiba-tiba datang begitu, ngomong kayak gitu. Terus aku suami sama orang, maksudnya gimana? Kok perasaanku jadi ndak enak. Mbak Irma pun pulang kan ke sana, ke rumah. Nggak disangka-sangka, bener-bener nggak disangka-sangka. Begitu masuk ke rumah sana, Mbak Irma kan masuk aja begitu kan, jegrek. Begitu masuk, ada sesuatu yang, kebodohan yang benar-benar dilakukan oleh Mas Firman intinya. Jadi Mas Firman itu di rumah lagi sama seorang perempuan. Ada seorang perempuan lain di sana gitu kan. Dan Mbak Irma pun, langsung Mbak Irma itu diem aja, Mas. Cuman manggil begitu. Mas Firmannya itu udah gimana gitu ya. Cuman mereka memang lagi nggak ngapa-ngapain. Mereka itu duduk di ruang tengah. Cuman aku nggak kenal sama perempuan itu. Perempuan itu siapa? Bukan saudaranya Mas Firman atau siapapun. Mereka duduk bareng di sana dan aku melihatnya ya mereka tuh kayak mesra-mesrahan begitulah. Meskipun ya nggak terlalu yang bagaimana gitu ya. Semuanya masih tertutup rapat. Cuman siapa perempuan ini, Mas? Ini siapa gitu. Dan si perempuan itu tuh mulai canggung kan, mulai bingung dan Mbak, saya temannya Mas Firman. Kesini saya diminta sama kantor, katanya begitu, buat nengokin Mas Firman. Soalnya Mas Firman itu kan tidak masuk, barangkali sakit atau bagaimana. Saya permisi dulu. Akhirnya sudah dibiarkan saja sama Mbak Irma kan.
diliatin gitu kan. Mas, dia itu siapa? Ya seperti yang kamu dengar, kata Mas Firman itu. Seperti yang aku dengar maksudnya gimana Mas? Ya seperti yang kamu dengar tadi, dia bilangnya itu apa? Dia teman kantormu Mas? Iya katanya. Mas, teman kantor kok masuk ke ruang tengah sini, dan aku lihat kamu sama dia kok sepertinya mesra. Dan Mbak Irma tiba-tiba inget dong, apa ini yang dimaksud ibu-ibu itu ya? Dan Mbak Irma, dia nahan emosi. Aku nggak mau ribut, aku nggak mau teriak-teriak. Udah, aku pulang, baru pulang. Aku masak air anget, nunggu dulu di dapur. Mas Firman itu nggak nyamperin atau apa, biarin aja. Setelah itu mandi dan sebagainya, ganti pakaian, dan Mbak Irma pun menuju ke kasur sana. Malam itu Mas Firman pun mendekat. Mas, dia itu siapa? Dia itu teman kantorku. Ya cuma teman kantor kok. Begitu Mas, aku melihat ada sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang tidak baik Mas. Kok dia masuk ke tengah dan kok datang ke sini malam-malam begini? Mas Firman pun udahlah, tidak usah dibahas. Lagian kan dia cuman itu tadi, cuman mau nengokin kondisiku bagaimana. Itu pun disuruh sama kantor. Nah, mungkin Mas Firman lupa, Mbak Irma itu kan bekas karyawan kantornya, jadi dia itu masih punya banyak teman di sana. Dan akhirnya ya sudah begitu kan, Mbak Irma pun istirahat malam itu. Udah, aku nggak mau marah, dia nggak bisa tidur intinya. Cuman ya akhirnya karena ngantuk banget, jam 12 malam barulah Mbak Irma itu tertidur. Keesokan paginya Mbak Irma itu langsung coba ngontek-ngontek ini SMS temannya gitu ya. Teman di kantor lamanya yang masih sekantor sama Mas Firman. Diem-diem ketemuan di situ, dan ternyata ada sesuatu yang terjadi di sana. Mas Firman itu ternyata udah dipecat dari kantornya. Mbak Irma pun, wah itu udah nafas itu udah sesek. Kok bisa Firman dipecat dari situ? Kenapa gitu alasannya? Temannya itu awalnya ndak mau ngasih tahu, tapi ayolah kasih tahu lah. Tapi kamu jangan cerita ya ke Firman ya. Jangan bilang aku yang ngomong, katanya. Iya, aku ndak akan bilang apapun ke suamiku. Aku akan jaga rahasianya. Tapi tolong kamu cerita apa yang sebenarnya terjadi. Temannya Mbak Irma pun akhirnya cerita. Jadi begini, Firman itu selingkuh di belakangmu, katanya. Oke, Mbak Irma pun berusaha tenang gitu kan. Berarti jangan-jangan yang semalam ini dia itu begitu dan ketahuan sama pimpinan. Dan hal itu bikin suasana kantor itu enggak nyaman, katanya gitu kan. Dan ya akhirnya perusahaan mengambil satu kebijakan. Firman pun akhirnya diberhentikan. Itu lemes banget sih Mbak Irma. Oh begitu ya Mak, kamu sabar ya Mak ya. Iya aku sabar kok. Dan akhirnya sudah. Ya balik lagi kan, aku udah dapat informasi seperti ini. Udah, aku pulang ke kantor, lanjutin pekerjaanku dan sebagainya. Pulanglah ke rumah, tapi saat mau pulang ke rumah, pulangnya memang sengaja agak malam karena pikiran itu lagi ndak karuan kan. Mbak Irma pun berhenti di titik yang kemarin. Aku berhentilah di sini dulu, istirahat dulu. Aku pengen nenangin dulu ya. Pulang itu aku nggak mau perang, nggak mau apa. Aku lagi ada pekerjaan, kondisiku juga lagi hamil seperti ini. Aku nggak mau inilah buang-buang energi dan sebagainya gitu ya. Nanti keputusan biar diambil dengan kepala dingin, pikir Mbak Irma. Dia pun coba duduk menenangkan diri sampai sekitar 5 menit atau 10 menit kemudian Mbak Irma duduk di sana. Ibu-ibu itu datang lagi. Sudah saya bilang, kamu jangan pulang dulu malam itu. Bu, kalau misal aku ndak pulang dulu malam itu, mungkin aku nggak akan tahu apa yang terjadi saat ini, apa yang terjadi sama suamiku.
Betul, kata si ibu. Betul, kalau kamu ndak pulang, kamu nggak akan tahu apa yang terjadi sama suamimu. Tapi yang namanya bangkai seperti itu bakal ketahuan juga. Ya, saya perhatikan kamu lagi hamil. Saya cuman khawatir hal ini nanti berpengaruh ke pikiranmu, ngaruh ke kehamilan kamu, Bu. Ibu itu siapa sebenarnya? Ditanya sama Mbak Irma kan. Kenapa peduli sama saya? Saya aja nggak kenal ibu. Saya nggak pernah ketemu sama ibu. Kok ibu seolah-olah tahu semuanya? Ibu itu setan ya? Gitu. Ditanya, mohon maaf Bu, ibu itu setan atau bukan? Ibu itu nggak jawab. Ibu itu cuman senyum. Nepuk pundaknya Mbak Irma. Mbak Irma pun ya pasrah aja waktu itu ya. Ditepuk pundaknya. Saya itu tahu semua tentang kamu, kata si ibu itu. Ibu siapa? Gitu. Mbak Irma tanpa nengok ngelihat ke arah mukanya itu cuma nunduk, ibu itu siapa? Kok tahu dengan apa yang terjadi di rumahku, dengan suamiku? Ibu itu, oke lah, ibu tahu semua tentang saya. Tapi saya yakin ibu itu tahu lebih banyak tentang saya. Bahkan sesuatu yang saya tidak tahu. Suami saya selingkuh di kantor di sana gitu kan. Kemarin selingkuhannya itu masuk ke rumah. Dan ya sekarang begini Bu, aku itu hancur, kata si itu. Udah, kamu tenangkan dulu. Kalau mau, kamu jangan pulang dulu malam ini, kata si ibu itu. Kalau aku ndak pulang, aku mau dibawa kemana Bu? Ayo ke tempat ibu. Mbak Irma pun tanpa pikir panjang, baik Bu. Ayo ke tempat ibu. Dan akhirnya, baik ibu bonceng kamu ya, katanya. Ayo Bu, tak boncengin, ibu tunjukin aja jalannya, kata Mbak Irma. Akhirnya apa? Ibu itu bonceng, naik motor mereka berdua. Mbak Irma itu kayak ditunjukin jalannya, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Cuma nggak tahu kali ini Mbak Irma bawa motor itu enteng banget katanya. Terus kok enteng banget, motorku tuh enak banget begini. Dan bawanya tuh kenceng, kayak seolah-olah itu dalam mimpi. Kayak mimpi terbang semacam itu, cuman posisinya itu naik sepeda motor ya. Tahu-tahu sampailah di sebuah rumah yang bagus sebenarnya. Rumahnya nggak mentereng gedongan begitu, tapi rumah dengan ada gazebo-nya dan sebagainya. Warna lampunya juga warna lampu-lampu kuning seperti itu, adem. Mbak Irma pun dipersilahkan di sana. Ada satu kayak ranjang, bukan ranjang ya, kayak tempat kursi malas begitulah semacam itu. Mbak Irma pun disuruh istirahat di sana. Si ibu pun masuk ke dalam bikinin minum. Mbak Irma pun udah pasrah-pasrah aja di sana. Bodoh amat lah, aku di mana ini? Aku nginep lah di sini. Aku juga kalau pulang ke rumah pasti ribut sama suamiku. Dan akhirnya begitu. Mbak Irma di situ dan ditenangin sama si ibu. Sini nak, luruskan kakimu, dan dipijitlah kaki si Mbak Irma tadi sama si ibu itu. Mbak Irma merasa ndak enak gitu ya, Bu, saya ndak enak. Udah ndak apa-apa, kata si ibu. Udah dipijitin begitu kan. Dan si ibunya itu pun akhirnya cerita. Semuanya berawal itu dari perempuan tadi. Dia itu adalah orang baru di kantor suamimu. Dan ya mungkin cinta lokasi atau bagaimana. Dia pun ngasapin katanya, ngebulin, ngasih asap, maksudnya itu kayak semacam pengasihan begitu, kayak semacam pelet. Nah, kata si ibu, asap Bu, iya. Suami kamu itu diasapin sama si perempuan itu dan suamimu pun jatuh cinta. Intinya begitu ya. Suamimu salah, tapi salahnya itu tidak sepenuhnya suami kamu. Terus aku harus gimana Bu? Ya kamu sabar aja, nanti ibu bantu, katanya. Ibu bantu, bagaimana caranya? Ibu itu senyum, nggak jawab apapun. Udah, sekarang kamu istirahat aja dulu, kamu tenangin. Ini diminum. Dibikinin air, itu kayak dari... Ada rasa kelapanya, air kelapa, sama ada gula merahnya, gula jawanya itu ya. Itu seperti itu dan enak, airnya juga dingin, glek 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 glek. Ih kok enak ya. Dan setelah itu
Mbak Irma itu kayak tenang banget gitu kan, dipijitin sama si ibu tadi, dan akhirnya Mbak Irma pun tertidur. Begitu sudah tertidur, bangun kan Mbak Irma, dan saat bangun Mbak Irma itu masih berada di rumah itu, cuman memang udah pagi, dan Mbak Irma pun pamit pulang. Bu, saya mau pulang. Iya, pulanglah sana sekarang. Kamu udah sedikit tenang, pulang, nggak perlu marah-marah katanya. Iya Bu, akhirnya apa? Pulanglah ke situ si Mbak Irma, dan begitu pulang, sikapnya Mas Firman itu berubah drastis. Semalam kan dia agak sedikit cuek bagaimana ya. Kali ini begitu pulang, si Mas Firman itu sungkem, bener-bener sungkem, itu nungguin di depan pintu di sana. Begitu dibuka langsung kedebruk, Mak, aku minta maaf, intinya seperti itu, sambil nangis dan sebagainya ya. Dan Mas Firman itu menyadari hal itu. Aku itu nggak nyadar, aku itu bener-bener nggak tahu, cuman aku ingat aku melakukan kesalahan begini-begini, cuman aku nggak tahu, kata si Mas Firman ya. Mbak Irma pun karena sadar, udah dikasih tahu kalau Mas Firman ini penyakitnya itu nggak wajar begitu ya, kelakuan seperti itu nggak wajar, dan akhirnya Mbak Irma pun memaafkan dan melupakan si perempuan itu. Bagus, Mas Firman udah keluar dari perusahaan itu, nanti tinggal cari tempat baru lagi begitu kan. Akhirnya setelah nyoba-nyoba nyari, ketemulah satu perusahaan lagi yang memang jaraknya itu tidak lama, sekitar 2 minggu Mas Firman itu udah bisa mulai kerja lagi, karena memang kinerjanya Mas Firman itu bagus, pengalamannya juga banyak. Sementara Mbak Irma kan cari informasi, si ini gimana gitu kan, yang kemarin gangguin suamiku. Dia itu nggak tahu sekarang itu mukanya itu jadi tua banget, kata situ ya. Mukanya tua, ginjunya gitu ya, lipstiknya itu merah tua, jerawatan dan sebagainya. Itu pokoknya begitulah. Dan akhirnya cerita itu pun nyebar kan di kantor. Oh, ini orangnya begini-begini. Akhirnya apa? Dimusuhin satu kantor, dan si perempuan tersebut akhirnya hengkang dengan sendirinya, mengundurkan diri dari kantor tersebut. Dan Mbak Irma pun di situ merasa menang dan sebagainya. Dia pun penasaran, aku tuh pengen ke tempat si ibu-ibu itu. Dicari kan ke tempatnya, ke sana, perasaan ke sini, nggak ketemu, sama sekali nggak ketemu. Itu adalah tanah milik Pemda. Ada tanah kosong gitu kan. Ya, lokasinya tuh di situ, dan itu tuh ya cuman ilalang begitu doang. Mbak Irma pun beneran yang aku hadepin itu setan. Cuman biasanya kalau setan pagi-pagi bangun itu kan aku di kuburan atau aku di mana. Ini enggak, aku tuh beneran kayak di rumah begitu normal sampai pagi. Kok sekarang jadi begini? Kalau enggak salah tuh rumahnya di sini. Pindah kemana ya si ibu itu ya? Dan semenjak Mbak Irma sama suaminya itu baikan lagi, Mbak Irma sampai sekarang itu tidak pernah ketemu dengan si ibu-ibu tadi. Ibu-ibu misterius itu siapa entah, tidak tahulah pokoknya. Dan ya akhirnya Mbak Irma pun melahirkan, sama Mas Firman pun sekarang alhamdulillah ya kehidupannya baik-baik aja gitu ya. Hal itu tuh cuma sebatas cerita, dan Mas Firman waktu itu pun memang dia tuh kayak setengah sadar atau bagaimana. Baik, itu aja satu cerita dari Mbak Irma di Surabaya sana. Terima kasih Mbak Irma atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji, tak lupa terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat memesan, ya ditunggu aja pesanannya. Dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.